Apakah kamu ada masalah? Bab 540. Rila, ayo pergi keluar sama kakek. Darwin datang menghampiri, lalu membawa pergi Rila kecil. Pertemuan orang dewasa sama sekali tidak membuat Darwin tertarik. Dia lebih tertarik bermain dengan anak kecil. Kakak ipar, aku pergi bermain keluar ya. Darwin pergi. Epa yang tidak betah pun pergi mengikuti Darwin. Ayah Carson dan ibu Carson kembali menarik Sebastian berbicara. Hubungan mereka dengan Sebastian memang tidak terlalu dekat. Tetapi mereka berusaha untuk melakukan pendekatan. Setelah Carson memperlihatkan wajahnya, dia bergegas kembali ke ruangan kantor untuk bekerja. Sepertinya akan melakukan rapat melalui video call. Arila juga tidak terlalu mengerti. Karena Arila tidak ada kerjaan, maka dia pergi membantu Nurmala mengantar cemilan dan buah kepada semua orang. Sebagai tuan rumah perempuan, dia berharap semua orang yang datang dapat pulang dengan hati yang gembira. Kamu gak nurut lagi? Carson melihat Arila mengantar buah ke kantor. Kedua alis berkerut seperti menjadi satu. Aku gak ada kerjaan. Kehamilan kedua ini tidak seperti kehamilan pertama. Arila masih bisa berloncat-loncat. Kondisi tubuhnya sangatlah baik. Carson menarik Arila untuk duduk di atas kakinya. Mumpung semua orang sedang berkumpul, bagaimana kalau kita umumkan ke ayah dan ibu masalah kehamilan keduamu? Tidak boleh. Kita sudah ngomong dari awal. Tunggu 3 bulan ke depan baru diumumkan. Arila masih ada rasa sedikit khawatir. Dia takut kalau orang lain tahu akan ada yang ingin mencoba memukuli anaknya itu. Mungkin kekhawatiran ini tetap ada karena masalah saat sedang hamilkan Rila kecil. Karena bagaimanapun dia melewati masa yang menyeramkan. Sampai saat ini jika ia memikirkannya lagi, dia masih dapat merasakan betapa putus asanya dia saat itu. Baiklah, tunggu kamu mau umumkan, kita baru kasih tahu ayah dan ibu. Masalah ini, Carson selalu mendengarkan apa kata Arila. Terima kasih atas pengertianmu. Arila berdiri, mengulurkan kedua tangannya, lalu memijat bahu Carson. Kamu kerja saja, tidak perlu memperdulikanku. Carson tidak akan dapat menghiraukan keberadaannya di sini. Hanya saja dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Arila tidak akan menyadari jika ia terpengaruh oleh keberadaannya. Ketika mereka berdua sedang bersama, kebanyakan waktu mereka melakukan hal-hal nyaman seperti ini. Makanya mereka selama ini tidak pernah bertengkar. Berbeda dengan Darwin dan Epa. Salah satu dari mereka seperti bom dan satunya lagi adalah timah yang kalau tidak kita perhatiin akan meledak begitu saja. Darwin, kamu jalan cepat banget sih. Kamu sebenarnya mau kemana? Epa juga berjalan dengan cepat. Tetapi gerakan Darwin jauh lebih cepat. Bahkan walaupun di bahunya dia sedang menggendong Rila kecil. Tetapi kecepatannya tidak terpengaruh. Tidak tahu apakah Darwin sengaja atau tidak. Seharian ini dia tidak memperdulikan Epa. Epa, aku bawa Rila kecil keluar main. Kamu ngapain ikut?
Darwin dapat melihat kalau Rila kecil tidak terlalu suka dengan kakak barunya. Tidak ingin melihatnya sedih. Jadi dia membawanya keluar. Epa malah ikut keluar. Di luar dugaannya. Tetapi sekarang sedang di luar. Dia tidak bisa melakukan apa yang ia ingin lakukan. Lagi pula ada Rila kecil yang bakal jadi nyamuk. Lebih baik kalau meminta Epa untuk pulang saja. Darwin, kamu begitu suka dengan anak kecil. Kalau begitu, kita balik bikin satu yuk. Akhir-akhir ini wajah Epa semakin tebal. Mereka berdua sudah menjalankan hubungan dengan waktu yang cukup lama. Seharusnya dalam keadaan normal, Epa harusnya akan hamil. Tetapi sampai saat ini, perutnya tidak memberikan respon apapun. Memikirkan hal ini, Epa melihat ke arah Darwin. Darwin, apakah kamu punya masalah? Darwin menaikkan satu alisnya. Apaan sih? Epa melihat Darwin, lalu melihat perutnya. Aku hitung-hitung beberapa hari ketika kita sedang bersama, aku dalam keadaan mendekati hari dapatku. Tetapi aku tetap tidak hamil. Pastinya aku tidak ada masalah. Jangan-jangan kamu yang punya masalah. Epa merasa dia tidak ada masalah. Dapat makan dan tidur, dapat berlari dan berloncat. Pokoknya sangat sehat. Mungkin bisa jadi karena umur Darwin yang sudah cukup tua. Persentase sperma hidupnya rendah sehingga ia tidak bisa hamil. Memikirkan dirinya yang masih muda, kenapa dulu ia bisa sebuta itu sampai bisa menyukai seseorang seperti Darwin yang sudah tua dan tidak dapat membuat orang hamil. Mungkin Darwin menggunakan guna-guna. Makanya perempuan muda dan cantik jelita yang tiada tanding seperti dirinya bisa menyukainya. Epa, di otakmu itu ada apa sih? Darwin menjitak kepala Epa, biar dia dapat berpikir lebih jernih. Memangnya kenapa? Epa kesal sampai berbicara dengan sangat keras. Darwin, kamu jangan menggunakan cara ini untuk mencoba-coba mengalihkan pembicaraan. Rila sayang, ayo ikut kakek pergi. Kita nggak perlu peduliin bibik kecilmu ini. Ini adalah penghinaan bagi seorang pria. Jadi Darwin tidak ingin memperdulikan Epa lagi. Kakek dan bibik kecil mau lahirin satu bayi yang cantik? Rila kecil bertanya dengan matanya yang lebar dan berbinar-binar. Kalau kakek dan bibik kecilnya dapat melahirkan satu adik yang mirip dengan Mian-Mian, nanti dia akan mempunyai 2 adik perempuan yang akan menemaninya bermain. Alangkah indahnya hal tersebut. Bukan kakek yang gak mau melahirkan satu dengan bibik kecil, tetapi bibik kecil kamu yang tidak berguna. Baru saja Darwin berbicara, Epa langsung menendang pinggulnya. Darwin, kita ke dokter untuk mengecek biar tahu siapa yang sebenarnya ada masalah. Kalau saja kamu yang ada masalah, Epa menyipitkan matanya, lalu tersenyum jahat. Masalah ini aku tidak akan memberitahu orang lain, kata Epa. Darwin tidak senang lalu berkata, siapa yang bilang aku ada masalah? Kalau kamu gak ada masalah, kenapa aku sampai sekarang tidak hamil juga? Epa terus memastikan kalau masalah ada pada diri Darwin. Karena bagaimanapun, dia adalah pria tua yang sudah berumur 30 tahunan. Tidak seperti dirinya yang masih muda. Jadi, kalau tubuhnya ada sedikit masalah, itu hal yang sangat wajar.
Mata Rila kecil melebar. Sebentar melihat ke arah Darwin dan sebentar melihat ke arah Epa. Matanya yang berbinar-binar terus memutari kedua orang tersebut. Aneh, kakek dan bibi kecil sedang membicarakan apa ya? Dia sama sekali tidak mengerti. Mereka sempat menyebutkan kata sakit. Tetapi melihat kakek dan bibi kecil yang bertengkar dengan berteriak, sedikit pun tidak terlihat seperti orang sakit. Mendingan ayah dan ibunya, mereka tidak pernah bertengkar karena saling memberikan kasih sayang. Memikirkan ayah dan ibunya yang saling memberikan kasih sayang, Rila kecil langsung terpikir, lalu berkata, "Kakek, bibi kecil, kalau kalian gak bertengkar, kalian baru bisa melahirkan anak yang baik. Dia adalah anak yang lucu. Itu semua karena ayah dan ibunya saling memberikan kasih sayang, baru bisa melahirkannya." Darwin tertawa dan berkata, "Siapa yang kasih tahu kamu?" Rila kecil berkata dengan serius, "Ayah dan ibu selalu saling memberikan kasih sayang dengan cium dan pelukan." "Anak yang pintar. Bibi kecil sayang banget sama kamu." Epa mengelus kepala Rila kecil. "Kalau begitu, bibi kecil dan kakek gak akan bertengkar lagi dan berusaha melahirkan satu anak yang lucu seperti kamu." Rila yang paling lucu. Bibi kecil dan kakek boleh melahirkan anak, tetapi anak yang dilahirkan tidak boleh lebih lucu dari dirinya. Kalau anak mereka lebih lucu dari dia, maka semua orang akan tidak menyukai dirinya lagi. Jadi Rila kecil hanya ingin bibi kecil dan kakeknya melahirkan anak seperti adiknya yang hanya bisa menangis.